Juventus memang tega, tapi tak ada pemain yang lebih besar dari klubnya. Mulai musim depan, Juventus akan memulai kiprah tanpa Paulo Dybala. Momen menyakitkan ini mengingatkan publik soal ketegangan Bianconeri melepas sang legenda yang sangat setia kepada klub Alessandro Del Piero. Del Piero didatangkan dari Padova pada tahun 1993 lalu dan langsung didapuk sebagai penerus Roberto Baggio. Kejelian Juve menemukan bakatnya patut diapresiasi, sebab Baggio bukan pemain yang mudah untuk digantikan. Mantan pemain berdarah Italia itu telah menyumbangkan 16 gelar buat Bianconeri, termasuk trofi Liga Champions pada musim 1995-1996. Namun sederet prestasi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kesetiaan Del Piero terhadap Juventus. Kesetiaan luar biasa Del Piero terpancar pada tahun 2006 lalu saat Juve terjerumus kasus Calciopoli yang membuatnya turun kasta ke Serie B. Ketika para bintang memilih pergi, ia setia pada sang klub dan mengeluarkan kalimat legendaris, "Pria sejati tak akan pernah meninggalkan wanitanya." Selepas era kelam tersebut, citra sang bintang semakin menguat. Del Piero adalah Juventus, bahkan beberapa orang menganggapnya lebih besar dari sang klub. Apalagi, Del Piero merupakan pemain yang paling konsisten saat Juve sedang terpuruk. Bukti penampilan apiknya terlihat jelas saat Juve bertemu dengan Real Madrid pada ajang Liga Champions tahun 2008. Del Piero mengantongi 2 gol indah yang membuat penonton di Stadion Bernabeu melakukan standing ovation. Kebesaran Del Piero sirna begitu Andrea Agnelli datang pada tahun 2010 disusul oleh Antonio Conte setahun setelahnya. Conte terutama yang tidak pilih kasih meski Del Piero adalah mantan rekan setimnya. Ia tak segan mendudukkan sang idola di bangku cadangan. Agnelli yang berperan sebagai presiden klub semakin memperkeruh suasana dan tidak menawarkan kontrak baru buat Del Piero. Ia mempertegas kalimat yang juga tak kalah legendaris dan sering diutarakan sosok penting dalam dunia sepak bola. Tidak ada pemain yang lebih besar dari klub. Del Piero pun sepertinya tak senang diperlakukan seperti ini. Ia belum pernah menyaksikan Juve secara langsung di Turin sejak ia pergi. Dan ketika ditanya oleh ESPN pada bulan Juni lalu, Del Piero cuma menjawab, "Kenapa? Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan." Pada akhirnya, Juve sebagai klub itu abadi. Juventus harus abadi dan pemain harus digantikan demi keberlangsungan hidup. Mereka tak bisa selamanya bergantung pada Del Piero sehingga klub mau tak mau harus move on. Del Piero meninggalkan Juve pada tahun 2012 dan sejak saat itu nomor 10 selalu berpindah. Dimulai dari Carlos Tevez ke Paul Pogba hingga akhirnya hinggap ke punggung Paulo Dybala. Paulo Dybala menerima nomor 10 setelah Paul Pogba memutuskan cabut pada tahun 2016 lalu. Pendukung setia Juve merestui itu, sebab gaya bermain Dybala sangat mengingatkan mereka kepada sosok Del Piero. Perolehan trofi Dybala tak sebanyak Del Piero, namun jika mempertimbangkan durasi sang pemain di Juventus, 12 gelar yang disumbangkan tidak terasa buruk. Selain itu, Dybala pun sangat setia kepada Juventus. Juve sempat dikabarkan ingin mengenyahkan Dybala yang tampil buruk pada musim 2018-2019. Mereka bahkan menjadikan pria asal Argentina itu sebagai tumbal untuk merekrut Romelu Lukaku dari Man United yang pada akhirnya memilih bergabung dengan Inter Milan. Namun Paulo Dybala tidak bergeming, memilih bertahan di Juve meski digoda oleh Man United dan juga Tottenham. Ia menjawab perlakuan klub dengan mengantongi 17 gol dan 14 assist dari 46 penampilan di semua kompetisi. Magis Dybala membuat Juve berubah pikiran. Sejak tahun 2019, pihak klub disibukkan dengan proses negosiasi kontrak baru buat Dybala. Namun, obrolan terhenti dikarenakan terjadi pandemi COVID-19 yang merusak industri sepak bola. Sialnya, Dybala tak mampu menunjukkan magis serupa pada musim berikutnya. Ketimbang beraksi di lapangan, ia lebih sering mendekam di ruang rawat dikarenakan cedera. Sama halnya di musim ini, walaupun tak separah pada musim sebelumnya. Kontributor Forbes Sport Adam Dickey memiliki catatan buruk soal Dybala. Ia menemukan fakta bahwa Dybala melewatkan 34 laga di ajang Serie A dan Liga Champions sejak awal musim lalu. Dari situlah, ia berkesimpulan bahwa Dybala tak lagi menjadi pemain paling penting buat Bianconeri. Ketika Dybala mengalami serangkaian cedera jelang akhir tahun 2021, Juve langsung menarik proposal kontrak baru untuk sang bintang.
Dan pada akhirnya, sampailah pada hari Senin 21 Maret 2022, hari di mana Juve dan Dybala mencapai kata sepakat untuk berpisah. Juve seperti melupakan perjuangan Dybala selama 7 tahun mengenakan seragam hitam putih. Tetapi seperti kisah Del Piero, momen ini lagi-lagi menegaskan sikap Juve bahwa tidak ada pemain yang lebih besar dari klub. Sikap ini semakin terlihat jelas dari pernyataan CEO Juve yakni Maurizio Arrivabene baru-baru ini. Ia menjelaskan bahwa klub memilih tak menambah masa abdi Dybala dikarenakan banyak pertimbangan, salah satunya terkait jumlah penampilan. Dengan pembelian yang dilakukan di bulan Januari, dengan kedatangan Vlahovic, posisi Paulo tidak lagi menjadi pusat proyek ini. Itulah mengapa keputusan semacam ini lebih dipilih, kata Arrivabene kepada Tutto Mercato Web. Parameternya berbeda, saya sudah bicara soal itu. Tidak ada yang mempertanyakan kemampuan Paulo. Ada pertimbangan yang dibuat terkait penampilan, panjang, dan pertimbangan finansial. Dan pada akhirnya harus diakui, Paulo Dybala tidak lebih besar dari Juventus dan perpisahan adalah keputusan terbaik buat kedua belah pihak. Kulusevski ungkap alasan dirinya tinggalkan Juventus. Winger Tottenham Dejan Kulusevski mengaku dirinya memilih cabut dari Juventus dikarenakan di sana ia merasa tak bahagia. Kulusevski mengawali karir sepak bola profesionalnya di Atalanta. Namun, ia justru bersinar saat dipinjaman di Parma pada musim 2019-2020. Juventus kemudian tertarik untuk memboyongnya. Pada musim 2020-2021, ia mendapat banyak kesempatan untuk menunjukkan talentanya. Namun pada musim 2021-2022, kesempatan bermain di Juve mulai berkurang. Pada akhirnya, ia disekolahkan ke Tottenham pada Januari 2022 kemarin. Dejan Kulusevski dipinjaman ke Tottenham selama 18 bulan. Spurs harus membelinya jika ada beberapa klausul yang terpenuhi dalam kontraknya. Setelah tiba di Juventus, Kulusevski ternyata bisa tampil apik. Ia mencetak 4 assist dan 2 gol sejauh ini dari 10 pertandingan. Kulusevski kemudian mengungkapkan apa alasannya memilih cabut dari Juventus. Ia mengisyaratkan bahwa dirinya tak merasa bahagia di klub Turin tersebut. Itu sulit. Anda benar-benar harus kuat ketika segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang Anda pikirkan dan ada hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan, ujarnya kepada The Guardian. Sangat frustasi ketika Anda mencintai sesuatu dan Anda tidak bisa menunjukkannya. Saya tahu saya butuh perubahan. Dejan Kulusevski kemudian mengungkapkan apa hal yang membuat dirinya tampil apik bersama dengan Tottenham. Ia mengaku mendapatkan bantuan dari semua pihak di klub tersebut, termasuk penentuan posisi yang nyaman baginya. Kulusevski sendiri mengaku ia siap main di mana saja, asalkan ada banyak ruang yang tersedia baginya untuk beraksi. Terutama pelatih dan staf yang banyak membantu saya, membiarkan saya membuat kesalahan dan menjadi diri saya sendiri.